Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama Madya. Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, yuk siapkan Alkitabnya dan duduk dengan baik. Oke, sudah siap semuanya? Silakan teman-teman duduk dengan baik. Kita akan menyapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan sehat. Sekarang kita akan sekolah minggu, duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita berdiri bersama-sama. Kita mau bergerak memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
kita masih tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita waktunya akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana sepanjang hari-hari yang sudah lewat? Tetap semangat ya, kita belajar sekolah minggu. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, siapkan Alkitab, duduk yang baik, yang manis. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang hari-hari yang sudah lewat, hingga pada hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama ini. Terima kasih Tuhan terus pelihara kami, terima kasih Tuhan terus memberkati kami, dan kami mau belajar firman Tuhan pada hari ini, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga yang setiap kami pelajari boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang seorang raja Israel yang berhikmat dan bijaksana. Ada yang tahu siapa nama rajanya? Ya? Betul. Siapa lagi? Betul. Ya, pada pinter semua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo. Ya,
Raja Salomo dari satu Raja-Raja, ya, satu Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Nah, tapi sebelum kita baca firman Tuhannya, yuk kita saksikan video sebagai berikut. Suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, gimana anak-anak? Udah lihat videonya? Luar biasa ya. Nah, Om Edi mau bacain dulu ya. Tadi anak-anak sudah nonton videonya, sekarang Om Edi bacain dari firman Tuhannya ya. Oke. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya." Jadi ketindihan bayinya ya. "Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan.
Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu bawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan raja yang diberikannya, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Anak-anak, ini adalah keputusan yang pertama kali dilakukan oleh Raja Salomo. Ya, pada saat dia menjabat sebagai raja, inilah keputusan yang diambil, pengadilan yang pertama kali dilakukan oleh Salomo. Dan dampak dari pengadilan yang dilakukan oleh Salomo ini menjadi heboh. Ya, mereka menjadi takut dengan Salomo. Ya, karena kebijaksanaan Salomo. Ya, hikmat Allah ada pada Salomo, ya, untuk memberikan keadilan. Ya, ini tidak mendadak, ya, tidak mendadak Salomo menjadi orang yang berhikmat. Ya, tidak mendadak. Nah, sebelumnya Salomo itu berdoa sama Tuhan, ya. Berdoa sama Tuhan dalam mimpinya, ya, sambil dia mimpi dia berdoa. Dia berdoa meminta hikmat sama Tuhan. Ya, itu ada di pasal 3 juga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 14. Ya, jadi sebelum cerita tentang Salomo mengadili kedua perempuan ini yang rebutan anak bayi, ya, Salomo itu sebelumnya udah berdoa sama Tuhan minta hikmat. Ya, di pasal 3 ayat 9 sampai 14, ya, 1 Raja-Raja. Mau dibacain, ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ya,
Jadi Salomo itu berdoa minta hikmat, minta pengertian, bukan minta kekayaan. Ya, tapi dampaknya, ya, dampak dari permintaan Salomo minta hikmat itu Tuhan ngasih lebih, ya. Dikasih hikmat, dikasih kekayaan, dikasih kemuliaan juga sama Tuhan. Nah, ya, setelah pengadilan yang pertama itu nama Salomo semakin terkenal, ya, terkenal di antara semua bangsa-bangsa, ya. Ya, kita lihat di pasal 5, ya, di pasal 4 ayat 21 sampai 34. Di sana diceritakan, ya, 1 Raja pasal 3 ayat 21 sampai 34. Di sana diceritakan bagaimana kebesaran Salomo, hikmat Salomo yang luar biasa itu bagaimana. Ya, terkenal Salomo itu. Nah, anak-anak, ya, kita juga bisa seperti Salomo. Ya, kita juga bisa menjadi orang yang penuh hikmat. Ya, bagaimana caranya? Seperti Salomo. Ya, kita minta sama Tuhan. Kita minta hikmat sama Tuhan. Ya, supaya Tuhan kasih pengertian, kasih hikmat pada kita. Ya, supaya kita bisa melihat, ya, bagaimana kuasa Tuhan, ya, terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita memutuskan perkara-perkara, ya. Misalnya, ya, waktu kita kesulitan belajar, ya, minta sama Tuhan. Tuhan, tolong, saya tidak mengerti. Berikan hikmat pada saya supaya mengerti apa yang dipelajari ini. Itu yang suka dilakukan oleh Om Edi, ya. Baik dulu waktu masih sekolah maupun saat ini, ya. Saat di pekerjaan, ya. Saat Om Edi bekerja dan itu nggak ngerti, ya. Om Edi diam-diam berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, saya tidak mengerti. Ini apa pekerjaannya? Ini apa yang harus saya lakukan? Om Edi tidak ngerti. Ya, Om Edi berserah sama Tuhan. Ya, dampaknya apa? Tuhan kasih hikmat, ya. Tuhan kasih hikmat pengertian. Edi, ini loh maksudnya pekerjaan ini. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ya, banyak, ya. Banyak pengalaman yang Om Edi alami, ya, baik di pekerjaan maupun di sekolah. Ya, pada saat kita berserah sama Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kita pintar, tidak. Ya, kita berserah, minta hikmat sama Tuhan. Ya, itu pasti anak-anak akan alamin. Ya, luar biasanya pertolongan Tuhan. Ya, seperti kita lihat, ya, kita juga bisa belajar dari Mazmur, ya, dari Daud, ya, bapaknya Salomo ini, ya. Kita bisa belajar dari Daud. Ya, kita lihat, ya, kita buka, coba kita buka Mazmur 90 ayat 12. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, di sini Daud mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari, ya. Menghitung satu hari ada berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya, 1 menit berapa detik? 60 detik. Coba kita belajar menghitung. Ya, kalau kita berhenti bernapas sekian detik aja, sekian menit aja, ya, kita akan mati. Atau pada saat kita dirawat di rumah sakit dan membutuhkan oksigen, berapa juta yang harus kita keluarkan uangnya untuk oksigen itu? Coba, itu cuma berapa menit? Ya, anak-anak, Daud ini mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita.
menghitung menit-menit kita, untuk menghitung detik-detik kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang luar biasa memelihara kita. Tuhan yang luar biasa melindungi kita, menjagai, bahkan memberkati kita. Ya. Oke. Jadi setelah kita belajar menghitung-hitung hari, kita akan bersyukur, kita akan dikasih hikmat. Begitu luar biasanya Tuhan memelihara kita. Begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan pada kita. Makanya jadi kita bisa bersyukur. Kita bisa seperti Salomo, ya, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala tindakan kita. Oke anak-anak, ayat hafalan kita hari ini ya diambil dari Amsal pasal 14. Ya, siapa yang nulis Amsal? Betul, Raja Salomo juga. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ya, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ya, jadi hikmat Tuhan ada di setiap orang yang mau rendah hati, berpengertian, mau belajar, ya, mau mengampuni, ya, mau menolong, ya, mau mengasihi sesama, ya. Itu ada hikmat di dalam kita. Ya, saat kita mau belajar berpengertian. Tapi orang yang bebal, orang yang tidak mau belajar, tidak ada hikmat di sana. Anak-anak mau berhikmat? Yang pertama, minta sama Tuhan. Minta setiap hari sama Tuhan dalam doa dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, belajar menghitung hari-hari, bagaimana Tuhan memelihara kita. Yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan ini. Oke? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Raja Salomo. Begitu luar biasanya hikmat Tuhan yang Kau berikan kepada Salomo untuk mengelola kerajaan Israel ini. Sehingga Salomo terkenal di seluruh dunia karena Tuhan yang ada di dalam Salomo. Kami juga mau Tuhan, seperti Raja Salomo mempunyai hikmat pengertian untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk menceritakan tentang keselamatan kepada setiap orang. Kami mau seperti Salomo Tuhan, menceritakan tentang betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kami. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga setiap orang boleh melihat, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hikmat yang Kau berikan ke dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semua kegiatan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ayat hafalannya dihafalin ya. Terus mulai rajin belajar firman Tuhan supaya ada hikmat dalam diri kita. Oke, kita jumpa di sekolah minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, anak-anak, hampir lupa Om Edi ini. Kegiatan kita minggu ini adalah anak-anak coba bikin video, ya, video menceritakan tentang pengalaman anak-anak, ya, bersama Tuhan saat menghadapi masalah, ya, bagaimana Tuhan Yesus menolong anak-anak dalam mengambil keputusan, ya, sehingga berhasil, ya, karena pertolongan Tuhan Yesus saja.
Oke? Sip. Ya, sampai ditunggu video-videonya. Dah. Yeay, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya hafalan dan jangan lupa membuat prakarya ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.